Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Susan. Konten ini menyajikan pelajaran SKI kelas 4 bab 5, yaitu tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW semester 2 pada minggu kedua. Dan inilah poin-poin yang akan kita bahas pada pelajaran kali ini. Yang pertama adalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, yang kedua tamsil pada peristiwa Isra, yang ketiga hikmah Isra Mi'raj, yang keempat salat sebagai pesan inti dari Isra Mi'raj, dan yang kelima adalah tanggapan kaum kafir Quraisy terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj. Baiklah anak-anak, mari kita bahas dari yang pertama, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan proses penerimaan perintah sholat. Sepeninggal mendiang Siti Khadijah dan Abu Thalib pada tahun ke-10 setelah kenabian, Nabi Muhammad sangat berduka, dan hal itu semakin meningkatkan tekanan kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi. Oleh karena itu, Nabi mencoba mengalihkan dakwanya ke kota Thaif, namun tidak berhasil, sehingga beliau kembali ke Mekah. Dalam keadaan sulit itulah Allah memberikan Nabi kesempatan untuk melakukan perjalanan mulia dan penting. Disebut mulia karena pada waktu itulah Nabi menerima perintah sholat 5 waktu. Perjalanan inilah yang dinamakan Isra Mi'raj, yang jatuh pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11 setelah kenabian. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj terjadi ketika Nabi menginap di rumah Ummu Hani. Pada malam itu, Jibril menjemput Nabi dengan kendaraan burak menuju Masjidil Aqsa, naik ke langit hingga menuju Sidratul Muntaha. Setiap tingkatan Nabi bertemu dengan nabi-nabi sebelum beliau. Nabi menerima wahyu dari Allah SWT berisi tentang perintah sholat 5 waktu. Yang kedua adalah tamsil pada peristiwa Isra Mi'raj dan tanggapan kaum kafir Quraisy. Banyak riwayat yang menceritakan bahwa ketika Nabi sedang melakukan perjalanan Isra Mi'raj, beliau menyaksikan berbagai tamsil atau perumpamaan perilaku manusia semasa hidupnya di dunia. Nabi diperlihatkan sekelompok manusia yang sedang bercocok tanam, yang pada hari itu juga memetik hasil buahnya. Setelah dipetik muncul lagi buahnya, begitu dan seterusnya. Nabi bertanya kepada Jibril, "Siapakah mereka itu?" Jibril pun menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka dibalas oleh Allah dengan pahala 700 kali lipat." Kemudian Nabi mencium bau luar biasa harum. Beliau kembali bertanya kepada Jibril, "Bau harum berasal dari mana?" Jibril menjelaskan, bau harum itu berasal dari seorang wanita yang bernama Masyitoh, yang dibunuh Fir'aun karena mempertahankan tauhid. Setiap yang dijumpai Nabi menyambut dengan hangat, kecuali satu orang, yaitu malaikat Malik, penjaga neraka. Keesokan harinya, Nabi menceritakan kepada sahabatnya Ummu Hani, dan setelah merasa siap, Nabi berangkat ke Masjidil Haram untuk menceritakan
kejadian Isra Mi'raj itu. Sesampainya Nabi di Masjidil Haram bertemu Abu Jahal, dan Abu Jahal meminta Nabi menceritakan apa yang dialaminya di hadapan kaum kafir Quraisy. Selesai Nabi menceritakan peristiwa Isra Mi'raj, maka ributlah kaum kafir. Sebagian ada yang mengejek, ada yang bertepuk tangan, dan sebagian lainnya tertawa terbahak-bahak. Kaum kafir Quraisy memanggil Abu Bakar datang ke Masjidil Haram. Dan Abu Bakar berkata bahwa ia percaya pada apa yang disampaikan Nabi, karena Nabi tidak pernah berdusta. Dan pada saat itulah Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, yaitu orang yang mempercayai kebenaran. Selanjutnya yang kita bahas adalah hikmah Isra Mi'raj. Yang pertama adalah membuktikan kekuasaan Allah yang maha besar dengan memperjalankan hambanya menempuh jarak yang sangat jauh dalam waktu yang sangat singkat. Yang kedua adalah memperlihatkan kebesaran Allah kepada Nabi dan menyaksikan keadaan alam semesta di luar bumi. Peristiwa itu memberikan pelajaran kepada seluruh manusia bahwa Allah Maha Agung, Maha Kaya, dan Maha Pencipta. Yang ketiga adalah menghibur kesedihan yang dialami oleh Nabi setelah beliau ditempa berbagai kesulitan, penderitaan, tekanan, dan halangan dalam berdakwah, terutama setelah ditinggal dua pelindung utamanya, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib. Dan yang keempat adalah menguji keimanan kaum muslimin terhadap ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Yang kelima, memperkuat keyakinan Nabi untuk terus dan tetap berdakwah sekalipun menghadapi banyak masalah dan tantangan. Yang keenam, membuktikan bahwa Nabi adalah benar-benar utusan Allah meneruskan ajaran-ajaran yang telah dibawa para rasul sebelum beliau. Dan yang terakhir adalah mengerjakan sholat merupakan hikmah terbesar yang harus diambil bagi umat Islam. Sholat merupakan satu-satunya ibadah dalam Islam yang mulai diperintahkan oleh Allah melalui peristiwa Isra Mi'raj. Selanjutnya, sholat sebagai pesan inti Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam. Sholat merupakan ibadah yang sangat penting karena sholat merupakan ibadah pokok dalam Islam dan merupakan amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Nabi diperintahkan mengerjakan sholat 50 waktu dalam sehari. Tetapi menurut Nabi Musa alaihissalam, umat Nabi Muhammad tak akan sanggup melakukan perintah itu. Nabi Muhammad pun menghadap kepada Allah kembali memohon agar perintah sholat hanya 5 waktu dalam sehari. Dan Allah mengabulkan permohonan Nabi Muhammad tersebut. Tata cara dan waktu-waktu sholat wajib 5 waktu diajarkan oleh malaikat Jibril secara bertahap. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan kita materi Isra Mi'raj.
Terima kasih adik-adik sudah menonton video ini. Sekarang silakan klik tombol like, subscribe, dan di-share ke semua media sosialmu. Karena dengan kita berbagi informasi yang baik, insya Allah akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Sekali lagi, terima kasih yang sudah menonton video Bu Guru Susan. Semoga adik-adik mengerti, dan jika ada yang kurang dimengerti, silakan di komen. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.